Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan 12, kita akan membahas mengenai teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Jadi pada pertemuan ke-12 ini, melalui video ini akan saya hantarkan teman-teman untuk belajar mengenai teknologi informasi dalam kaitannya dengan manajemen rantai pasok atau SCM. Nah, kriteria informasi dalam pengambilan keputusan itu sangat banyak ya sebenarnya, tapi pada kali ini saya akan menyampaikan bahwa informasi pada dasarnya ini akan mempunyai suatu pengetahuan ataupun berita ataupun data di mana dalam pengambilan keputusan itu informasi harus akurat. Kenapa harus akurat? Ya karena data yang tidak akurat nanti akan menyebabkan keputusan yang tidak benar atau tidak tepat. Kemudian kaitannya yang lain terkait dengan pengambilan keputusan itu informasi harus dapat diakses tepat waktu. Kenapa harus tepat waktu? Ya karena kalau misalnya seorang manajer membutuhkan sesuatu untuk diambil keputusannya, tetapi datanya tidak tersedia, informasinya tidak tersedia, pada saat ketika seorang manajer itu harus mengambil keputusan, ya berarti informasinya tidak ada, berarti tidak ada data berarti dalam pengambilan keputusan otomatis akan tertunda. Jadi sedapat mungkin informasi itu harus dapat diakses tepat waktu. Kemudian informasi itu juga harus tepat. Kenapa harus tepat? Ya karena kalau informasi itu tidak tepat dalam pengambilan keputusan, seorang manajer pasti akan kesulitan kalau datanya itu tidak tepat. Jadi misalnya rata-rata produksi mebel misalnya, rata-rata produksi mebel di suatu PT X itu perharinya 10 buah almari misalnya. Tetapi data yang disampaikan 9 almari, berarti kan tidak tepat. Dan ini akan menyebabkan otomatis kerugian, apakah itu kerugian waktu atau kerugian biaya, dan kalau dinominalkan pasti terkait dengan ujung-ujungnya biaya. Kemudian informasi itu juga harus bermanfaat. Kalau informasinya tidak bermanfaat, ya tidak akan bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Karena jangan sampai ketika kita nanti bekerja, kita hanya mengumpulkan informasi-informasi yang tidak bernilai, informasi-informasi yang hanya akan menumpuk. Nah itu kalau misalnya sudah tipe orangnya itu suka menumpuk, suka mengumpulkan, tetapi tidak suka menggunakan, ini akan berdampak pada penggunaan data yang berlebihan tetapi tidak bermanfaat. Kemudian dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, informasi itu juga harus bisa disebarluaskan, bisa disampaikan kepada yang bersangkutan atau yang berkaitan. Kalau misalnya seorang manajer itu mempunyai suatu informasi, ya informasi itu seyogyanya disampaikan kepada top manajer atau kepada direktur, harus disebarluaskan, bisa disebarluaskan. Nah, ini adalah kriteria informasi yang baik dalam hal pengambilan keputusan. Nah, dalam rantai pasok sendiri, kita akan menyampaikan bahwa informasi ini pada dasarnya adalah dasar dari pelaksanaan proses rantai pasok. Jadi, kalau kita berbicara mengenai peta jalan dari supply chain, itu akan ada informasi yang bergerak dari customer dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu. Kalau dari hilir ke hulu, kalau kita berbicara hulu ya, hulu berarti atas, hilir berarti bawah. Nah, informasi itu bergerak dari hilir ke hulu. Artinya apa? Customer itu pengen sesuatu yang seperti apa yang bisa memuaskan keinginannya.
Nah, ini informasi-informasi seperti informasi sales, penjualan, informasi bahwa customer itu menginginkan produk yang seperti spesifikasi ABCD. Nah, itu akan menjadi suatu informasi yang disampaikan dari hilir ke hulu. Jadi ini akan penting nantinya untuk memahami bahwa suatu pesan itu akan disampaikan, kaitannya di sini adalah untuk memperbaiki proses kaitannya dalam rantai pasok. Kemudian informasi ini juga merupakan dasar dari pembuatan keputusan tadi ya, harus tepat, harus bermanfaat, itu harus tepat waktu tadi ya, itu adalah informasi yang bisa menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, teknologi informasi sendiri kaitannya dalam rantai pasok di sini adalah merupakan poros dan kunci sukses dalam rantai pasok. Karena apa? Karena informasi itu akan menjadi jalan atau jembatan untuk berkolaborasi atau berintegrasi dan berkoordinasi. Teknologi informasi pada dasarnya terdiri dari hardware dan software yang digunakan untuk mengetahui keberadaan informasi dan menganalisis informasi tersebut. Jadi kaitannya dengan rantai pasok di sini, teknologi informasi itu berupa hardware-nya, perangkat kerasnya maupun software-nya, perangkat lunaknya. Nah, analisis informasinya seperti apa atau keberadaan informasinya seperti apa, itu adalah untuk mengambil keputusan, baik itu keputusannya yang bersifat strategi atau planning atau bersifat operation. Kemudian yang terbaik bagi rantai pasok. Nah, rantai pasoknya seperti apa informasinya? Kalau misalnya tadi pengambilan keputusannya itu keputusan yang bersifat strategi, fasilitasnya bagaimana? Kalau misalnya strategi, contohnya dibutuhkan suatu gudang yang strategis, fasilitas pergudangan yang strategis. Nah, ini berkaitan dengan fasilitasnya, berkaitan dengan inventorinya, berkaitan dengan persediaannya bagaimana, transportasinya, sumber dayanya, dan nilainya atau harganya. Nah, peran teknologi informasi itu dibagi menjadi dua, ada peran teknis dan ada peran manajerial. Dalam peran teknis ini kaitannya adalah fungsi penciptaan, kemudian ada juga fungsi penyebaran. Kalau manajerial itu ada manajemen minimize risk atau meminimalkan risiko, kemudian ada menurunkan biaya, reduce cost, kemudian ada value sendiri, dan ada create new realities. Jadi dalam teknologi informasi kaitannya di sini ada dua peran. Secara garis besar ada peran teknis dan peran manajerial. Kemudian teknis sendiri itu ada fungsi penciptaannya dan ada fungsi penyebarannya. Sedangkan untuk manajerial ada manajemen minimize risk, reduce cost, value, dan ada create new realities. Kita bahas satu persatu. Nah, dalam perspektif teknis, tadi ya, peran teknis itu ada fungsi penciptaan. Maksudnya bagaimana? Jadi dalam fungsi penciptaan itu mengubah fakta sehari-hari menjadi data kuantitatif. Fakta sehari-hari menjadi data nominal atau numerik atau angka. Ini jadi kaitannya dengan kuantitatif. Jadi datanya itu diubah menjadi data kuantitatif. Kemudian data mentah diubah menjadi informasi yang relevan karena di sini adalah fungsi penciptaan ya. Kemudian membuat ringkasan data dan pengelompokannya. Ini adalah fungsi teknologi informasi, perannya kaitannya dengan teknis fungsi penciptaan. Kemudian mengolah pengalaman. Pengalaman ini bisa jadi dari sumber terpercaya atau ahli. Kemudian ada intelektualitas yang dimasukkan di sana terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, ini akan menjadi sebuah pengetahuan atau knowledge. Sedangkan peran penyebaran kaitannya dengan teknis adalah berfungsi sebagai gathering.
Gathering ini berarti ada pengumpulan. Pengumpulan apa? Pengumpulan entitas fakta, data, informasi, pengetahuan, dan wisdom. Dan pengumpulan ini nantinya kaitannya adalah dengan digital ya, kaitannya dengan data digital. Kemudian ada organizing, pengelolaan atau pengorganisasian maupun penyimpanan data, ini organizing. Kemudian ada selecting, memudahkan pencarian dan pemilihan. Jadi fungsi teknologi informasi itu adalah salah satunya adalah selecting. Kemudian ada synthesizing, menggabungkan informasi A plus informasi B misalnya akan menjadi informasi C. Mensintesakan. Kalau A ditambah B1 akan menjadi C1 misalnya. Ada sintesisnya. Kemudian ada distributing atau penyalurannya. Ada penyaluran ke pihak yang membutuhkan. Tadi ya kalau misalnya dari manajer menyampaikan kepada top manager, kepada jajaran direksi, kepada jajaran komisaris bahwa data penjualan misalnya pada tahun 2021 mengalami penurunan karena adanya pandemi. Nah, ini data-data yang seperti apa itu yang bisa didistribusikan. Kemudian kaitannya dengan manajerial minimize risk atau meminimalkan risiko itu tentu saja di sini kaitannya dengan keuangan. Minimalkan risiko dari apa? Dari ketidakpastian. Ketidakpastian dari apa? Ketidakpastian dari permintaan, ketidakpastian dari pandemi misalnya pada saat ini akan menjadi faktor di luar kontrolnya. Kemudian ada perspektif manajerial kaitannya dengan reduce cost. Reduce cost otomatis ya untuk menurunkan atau meminimalkan biaya, kemudian mengeliminasi proses supaya tidak ada waste atau redundance, pengulangan-pengulangan yang tidak diperlukan, pemborosan-pemborosan. Nah, ini perlu dieliminasi. Kemudian ada simplifikasi proses yang kalau misalnya prosesnya itu dari A bisa langsung ke C, tidak perlu I, berarti I-nya dihilangkan. Misalnya seperti itu. Simplifikasi, menyederhanakan proses yang rumit. Kemudian mengintegrasikan proses. Prosesnya diintegrasikan supaya hasilnya lebih optimal. Kemudian optimasi. Nah, ini mengoptimasikan proses. Kemudian kaitannya dengan managerial value atau perubahan nilai, ini tidak hanya seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang 11, itu tidak hanya berfokus pada pemuasan pelanggan saja, tetapi sekarang itu sudah lebih jauh tujuannya, yaitu untuk menciptakan loyalitas. Loyalitas itu apa? Loyalitas itu ya kalau bahasa mudanya ya kalau kita menjual elektronik, orang yang membeli elektronik di tempat kita selanjutnya ke depannya akan membeli elektronik lagi di tempat kita. Nah, ini kita akan mempunyai yang namanya customer yang loyal atau customer yang kembali ke kita karena kita tidak hanya mengutamakan kepuasan tetapi kita menciptakan loyalitas dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah purna jual. Ada pelayanan purna jualnya. Nah, ini akan menambah daya tarik tersendiri kaitannya dengan penjualan. Kemudian dalam perspektif manajerial, yang terakhir adalah create new realities. Kaitannya dengan create new realities berarti ada penciptaan realitas baru di dunia maya. Ini kaitannya dengan teknologi informasi ya. Jadi data-data digital itu akan menciptakan realitas yang baru di dalam dunia maya. Kemudian informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, keputusan apa saja, informasi apa saja yang terkait. Contohnya kalau misalnya di sini adalah dalam kaitannya dengan supply chain adalah terkait dengan fasilitas.
bagaimana menentukan lokasi fasilitas, kapasitasnya berapa, penjadwalannya bagaimana, ini terkait dengan fasilitas. Kemudian terkait dengan persediaan atau inventory ya, ini menentukan kebijakan persediaan yang optimal. Kaitannya dengan transportasi, berarti menentukan jaringan transportasinya, moda transportasinya seperti apa. Kemudian ada sourcing. Sourcing itu berarti menentukan sumber dayanya, supplier misalnya, itu dari mana. Kita kemarin sudah belajar mengenai sedikit sekilas tentang AHP misalnya, untuk menilai suatu supplier-supplier yang akan kita pakai atau yang sedang atau yang telah ada untuk dinilai mana yang lebih baik kaitannya dalam hierarki prosesnya. Kemudian ada pricing and revenue management. Ini menentukan harga dan pendapatan. Ini kaitannya informasi dalam pengambilan keputusan dalam supply chain. Tujuan penerapan teknologi informasinya berarti perlu kita sampaikan di sini bahwa tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi. Jadi teknologi informasi ini tujuannya salah satunya adalah untuk mengumpulkan informasi. Informasi apa? Informasi mengenai sebuah produk misalnya. Ini mulai dari produksinya sampai dengan pengiriman dari suppliernya, pembelian dari supplier sampai barang itu sampai kepada pelanggan. Ini dikumpulkan informasinya akan menjadi suatu pengetahuan. Kemudian teknologi informasi itu menyediakan akses. Akses apa? Akses ya untuk informasi, untuk saling bertukar informasi, untuk menyampaikan informasi yang terkait, informasi kolaborasi. Nah ini informasi-informasi yang bersifat kolaboratif itu akan dimudahkan kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi. Kemudian menganalisis, merencanakan, dan membuat trade-off berdasarkan informasi dari seluruh komponen dalam sebuah rantai pasok. Nah, ini tujuan dari penerapan teknologi informasi. Yang ketiga, kemudian yang keempat adalah kolaborasi itu sendiri. Kemudian ada isu utama dalam pengembangan teknologi informasi kaitannya dengan SDM adalah perangkatnya, hardware-nya, kemudian tujuannya. Untuk perangkatnya sendiri, ini ada infrastrukturnya bagaimana, kemudian electronic commerce-nya bagaimana, atau komponen supply chain-nya bagaimana. Nah, ini akan bergerak sebagai perangkat menuju ke tujuan. Dari infrastruktur itu, kemudian ada e-commerce, ada komponen supply chain, itu kemudian dibuatlah yang namanya standar. Kenapa harus dibuat standar? Nanti kita bahas. Kemudian setelah standar terbuat, itu tujuannya adalah untuk mengintegrasikan, mengkolaborasikan, mengkoordinasikan informasinya. Jadi informasinya tujuannya tadi ya ada apakah nanti teknologi informasi yang kita gunakan itu hanya untuk mengumpulkan informasi saja, atau untuk akses saja, atau untuk analisis dari informasi yang ada. Jadi tujuannya ada 3 secara garis besar, ada mengumpulkan informasi, ada akses, ada analisis. Walaupun ada satu lagi, yaitu adalah kolaborasi. Nah, mengapa perlu standarisasi? Kaitannya di sini ya. Kenapa perlu distandarisasikan? Nah, ini pangsa pasar memaksa adanya pengurangan biaya maintenance. Maka karena ada pengurangan biaya maintenance, ini perlu distandarisasikan. Produknya itu kalau bisa masuk dalam range. Kalau ini ada rata-rata, ada X-bar, ada BKA, ada BKB, berarti produknya itu ada di sekitar sini. Jangan sampai ada di sekitar sini atau sekitar sini. Nah, inilah yang kita buat
untuk mengurangi ini, maka mengurangi biaya maintenance-nya. Kemudian interconnectivity, konektivitas antar supply chain-nya seperti apa, ini perlu distandarisasikan. Kemudian pengurangan biaya dalam hal pembelian perlu distandarisasikan. Suatu perusahaan itu mempunyai standar ABC, maka supplier X itu harus menyediakan produknya sesuai dengan standarnya. Kalau tidak sesuai standar, maka nanti biayanya akan melonjak. Karena ada perubahan data atau perubahan material yang menyebabkan perusahaan asal itu harus sedemikian rupa merubah standarnya. Kemudian ada pengembangan dan penyebaran software. Nah, ini perlu standarisasi. Kemudian tujuan secara ekonomis juga untuk mencapai prinsip ekonomi, skala ekonomi yang lebih baik, maka perlu diadakan standarisasi. Contohnya seperti ini. Misalnya A dan C itu awalnya belum terstandar, jadi produknya itu naik turun. Speknya naik turun. Rata-ratanya sekian. Tetapi setelah adanya standar, maka dia fluktuatifnya tidak begitu jauh dari rata-ratanya. Nah, inilah yang dinamakan dengan standar. Standar itu pasti ada range-nya. Ada range-nya. Kalau misalnya suatu dimensi. Ketika kita berbicara mengenai dimensi atau ukuran barang misalnya, ukuran barang itu harusnya 10, tetapi di 10 kali 10 misalnya. Tetapi di suatu perusahaan itu kadang ada toleransi, dan seringkali memang ada toleransi. Toleransinya seperti apa? Misalnya plus minus 0,01. Jadi produk itu apabila nilainya 9,99 itu masih masuk range. Tetapi kalau misalnya nilainya itu sudah 9,0, ini sudah tidak masuk range, dan ini yang menyebabkan fluktuatif tadi, naik turunnya terlalu banyak. Nah, ini makanya diadakan standar ini. Jadi kalau misalnya produknya itu sudah dikirim sesuai standar dari yang diminta, itu pasti komponen pembiayaannya juga tidak akan sebanyak kalau misalnya datanya tidak sesuai dari yang diminta. Oke, ini untuk mengapa perlu standarisasi, tetapi ada kelemahannya atau kekurangannya. Kekurangan dari standarisasi itu biasanya untuk membuat standar itu biayanya besar. Kemudian kadang ada pertanyaan, siapa yang akan memegang standar? Siapa yang akan memegang standar? Wewenangnya di mana? Apakah di perusahaan atau di supplier atau di distributor misalnya? Nah, ini siapa yang akan memegang standarnya? Kemudian kepemilikan standar ini akan membatasi kompetisi, artinya persaingannya akan terbatas. Kemudian permasalahan keamanan yang potensial. Nah, ini kadang standar itu akan menyebabkan kekurangannya di sini. Permasalahan keamanannya itu semakin tinggi. Kadang kompetisi tadi berkaitan dengan keamanan di sini. Nah, ini penerapan teknologi informasi dalam rantai pasok. Komponen-komponen teknologi informasinya ada e-business, ada analytical tools, ada enterprise resource planning, kemudian ada infrastruktur teknologinya. Infrastruktur teknologinya ada sistem operasinya sendiri, ada basis datanya, dan ada penampilannya atau presentasinya seperti apa. Nah, infrastruktur dalam teknologi informasi dalam
kaitannya dengan supply chain, itu faktor kritis yang menentukan kesuksesan implementasi dalam sebuah sistem itu adalah infrastrukturnya atau perangkat kerasnya dan perangkat pendukungnya, infrastrukturnya. Nah, sekarang infrastruktur. Kalau kita berbicara infrastruktur, misalnya kita contohkan adalah provider. Provider menyediakan BTS yang ada di suatu daerah. Pemerintah mempunyai, dalam hal ini Kemdikbud ya misalnya, Kemdikbud itu mempunyai kebijakan memberikan kuota kepada mahasiswa. Nah, kuota kepada mahasiswa itu mereka atau Kemdikbud ini bekerja sama dengan provider. Ketika sudah bekerja sama dengan providernya, ini terkadang di suatu daerah itu provider ini tidak menyediakan BTS yang memadai. Sehingga apa? Sehingga mahasiswa itu tidak mendapatkan manfaat dari provider. Jadi bukan salah pemerintah memberikan bantuan, tetapi ada hal yang tidak match di sini. Jadi pemerintah memberikan bantuan kuota, tetapi provider di suatu daerah tertentu itu belum didukung dengan BTS yang memadai. Jadi kuotanya tidak dipakai itu bukan salah mahasiswa juga, bukan salah pemerintah juga, tetapi memang tidak bisa dipakai. Karena apa? Karena BTS-nya itu tidak ada, atau datanya itu infrastrukturnya itu belum memadai. Nah, ini kaitannya dengan teknologi informasi tidak sampai ya. Kan faktornya faktor kritis ya. Kuotanya itu tidak termanfaatkan karena apa? Karena di suatu di daerah tertentu tidak ada BTS sehingga memaksa mahasiswa untuk tidak bisa menggunakan kuota bantuan misalnya. Ini contoh dari infrastruktur kaitannya dengan teknologi informasi. Kemudian ada tingkatan infrastruktur dalam suatu perusahaan, itu biasanya ada sistem operasi dan jaringannya, infrastrukturnya, ada infrastruktur basis data atau database. Ini database. Kemudian ada dalam database ini ada nantinya ada relasinya database seperti apa, object oriented database-nya seperti apa, data warehouse penyimpanannya seperti apa, data mart-nya seperti apa, groupware-nya seperti apa. Ini masuk dalam database. Kemudian ada aplikasi sendiri yang digunakan, apps-nya. Nah, apps-nya ini kaitannya kalau teknologi informasi itu apakah levelnya itu level strategis, atau level taktis, atau level operasional. Nah, ini yang akan membedakan penggunaan teknologi informasi. Misalnya kalau kita berbicara di suatu perguruan tinggi misalnya. Di suatu perguruan tinggi itu ada pimpinan yang namanya ada rektor. Kemudian ada wakil rektor misalnya. Kemudian ada biro di bawahnya. Kemudian ada kabak. Kemudian ada staff. Nah, di level operasional berarti levelnya adalah level staff. Level kabak, ini operasional. Taktisnya sudah kepada biro, sudah kepada wakil rektor. Strategisnya bisa rektor, bisa ke wakil rektor juga. Nah, ini adalah aplikasinya itu akan dimanfaatkan oleh siapa? Kalau hanya staff berarti nanti levelnya adalah level operasional aplikasinya. Kabak berarti nanti levelnya operasional. Tapi kalau sudah taktis itu sudah biro ke atas. Ini contoh dari penggunaan aplikasinya. Kemudian interface-nya atau tampilannya atau presentasinya seperti apa? Ini adalah kaitannya dengan infrastruktur dari teknologi informasi. Kemudian berbicara mengenai IT map atau teknologi map dari teknologi informasi, itu kita bagi menjadi tiga strategi, tiga
fungsional, tadi ya, fungsional apakah strategis, atau planning, atau operasional. Kemudian kaitannya dengan stage supply chain, ada supplier, ada manufaktur, ada distributor, retail, dan customer. Ini gambaran supply chain IT map secara umum. Nanti kita akan bahas kaitannya dengan contohnya terkait dengan IT map. Kemudian ada evolusi aplikasi IT dalam supply chain. Kalau yang sebelumnya atau the past itu ada aplikasi yang namanya legacy system. Tetapi pada saat sekarang ini legacy system ini sudah berubah menjadi ERP atau Enterprise Resource Planning dan juga ada analytical application. Di masa sekarang perusahaan-perusahaan besar itu sudah menggunakan ERP. Memang ini kendalanya adalah untuk ERP ini biayanya besar sekali. Untuk mengimplementasikan ERP itu softwarenya saja sudah mahal. Kemudian untuk analytical application ini nanti tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ini kaitannya dengan ERP maupun dengan legacy system. Nah, ini contoh dari legacy system. Legacy system itu kelebihannya adalah operasionalnya cepat diselesaikan. Jadi aplikasinya itu mempunyai kelebihan operasionalnya lebih cepat diselesaikan, kemudian checklist incremental investment. Investasinya itu kecil, tidak sebesar dari ERP. Tetapi kekurangannya hanya fokus pada bagian kecil dari tahapan supply chain, hanya distributor saja, misalnya, atau retail saja, atau customer saja. Karena apa? Karena tahapannya adalah operasional supaya lebih cepat. Jadi dibuatnya di dalam legacy system itu memang rank-nya atau cakupannya itu kecil. Kemudian ini hanya memiliki kemampuan transaksional, ada berhubungan transaksi. Kemudian sulit dimodifikasi. Ini adalah kekurangan dari legacy system. Kemudian ketika kita berbicara mengenai enterprise resource planning, sistem ERP ini akan lebih luas lagi. Ada kelebihannya adalah menyediakan cakupan yang lebih luas untuk manajer, karena ERP ini ada banyak modul di dalam ERP. Kemudian memberikan informasi real time dengan baik. Kelebihan lainnya adalah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam penggunaan teknologi internet. Ini adalah dari kelebihan ERP. Tetapi ERP juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya apa? Masih memiliki kemampuan analisis yang relatif lemah. Kemudian dikenal sangat mahal dan sulit diimplementasikan. Karena banyak sekali modul, banyak sekali bagian dari ERP ini yang membutuhkan pelatihan-pelatihan. Kemudian setiap modulnya itu biasanya harganya juga mahal. Nah, ERP ini pada dasarnya adalah tulang punggung TI, teknologi informasi ya. Di sini bukan teknik industri, tapi teknologi informasi di perusahaan yang mampu mengintegrasikan berbagai fungsi dan membuat perusahaan lebih efisien. Fungsi utamanya adalah menyediakan data dan informasi dari satu sumber secara real time. ERP secara tradisional tidak mampu mengambil keputusan, artinya tidak mampu menyediakan data untuk pengambilan keputusan, tetapi secara modern itu sudah bisa untuk mendukung keputusan. Nah, ini contoh modulnya. Modul dari ERP ada finance, keuangan, ada logistik. Ini adalah perbekalannya atau persediaan barang, kemudian ada manufacturing-nya, produksinya seperti apa, kemudian ada pemenuhan dari ordernya seperti apa, ada HR-nya, human resource atau HRD atau HRA, misalnya
kemudian ada supplier management atau manajemen dari supplier. Ini contoh modul dari ERP, ARP, Enterprise Resource Planning. Nah, ERP sendiri itu merupakan perangkat lunak ya, atau software yang berusaha mengintegrasikan seluruh departemen dan fungsi-fungsi dalam suatu sistem atau satu komputer atau satu base gitu ya, untuk melayani seluruh departemen. Jadi semua data tersimpan di dalam ERP. Dalam perkembangannya, ERP ini diperluas dengan mengintegrasikan proses-proses internal perusahaan dengan proses pemasok tadi ya, yang supplier dan juga pelanggan. Jadi datanya itu pelanggan sudah bisa mengakses persediaan dari perusahaan. Misalnya saja apa? Misalnya saja Toyota. Toyota itu sudah menyediakan suatu sistem di mana sistem itu bisa untuk mengcustomize mobil apa yang kita perlukan, warnanya seperti apa, speknya seperti apa, tambahan aksesorisnya seperti apa, itu bisa kita masukkan, kemudian dari tampilan itu bisa memberikan estimasi biayanya kepada kita. Kemudian kalau kita sudah meng-ACC, sudah membeli itu, maka sistem itu akan memberitahukan kepada manufaktur atau Toyotanya untuk memproduksi itu. Dan tidak hanya itu, tetapi supplier juga akan tahu bahwa dibutuhkan Toyota X dengan spesifikasi bla bla bla, dengan aksesoris bla bla bla. Nah, aksesorisnya berarti harus disiapkan oleh supplier. Nah, itu sudah terintegrasi di dalam satu sistem yang namanya adalah ERP. Kemudian karakteristik ERP biasanya berbasis klien atau server, kemudian mengintegrasikan proses bisnisnya seperti apa, memproses sebagian besar transaksi organisasi, kemudian menggunakan basis data perusahaan, semua database ada di ERP, kemudian memungkinkan akses data secara real time. Nah, ini contoh dari analytical application. Nah, analytical application itu banyak ya. Artinya ya pada dasarnya ini menggunakan bagian-bagian dari ERP maupun bagian dari legacy system. Jadi kelebihannya adalah memiliki kemampuan analitik yang sangat canggih. Kemudian dapat merespon masalah dan darurat secara real time. Ini adalah kelebihan dari analytical application. Tetapi kekurangannya adalah skupnya lebih kecil. Jadi datanya itu lebih kecil lagi daripada ERP. Kemudian mengandalkan ERP dan legacy system untuk menyediakan data. Jadi analytical application itu tidak bisa berdiri sendiri. Ini contoh analytical application kaitannya dengan kapabilitas perencanaan maupun kapabilitas operasional. Contoh dari sistemnya. Untuk perencanaan itu ada procurement and content cataloging application, ada advanced planning and schedule, kemudian ada transportation planning. Nah, ini adalah contoh-contoh dari yang kapabilitas perencanaan. Kalau kapabilitas operasional, contoh software-nya atau basisnya atau contoh permasalahannya itu adalah seperti ini. Nah, ini sudah masuk ke dalam gambar ini ya. Ada di API, APS, ada MES, ada CRM, itu seperti apa. Nah, ini adalah kerangka kerja dari komponen rantai pasok itu sendiri. Jadi ada e-bisnis, ada strategis, ada taktis, ada operasional. Nah, operasional ini kita bagi menjadi dua, ada operasional perencanaan maupun pelaksanaan.
E-bisnis berarti ada upstream, ada downstream, ada hulu, ada hilir misalnya, dan ada internalnya. Kemudian strategis berarti ada perancangan jaringannya, kemudian taktis berarti ada master planning maupun inventory planning-nya, sedangkan operasional berarti ada perencanaan pasokan, perencanaan operasional berarti ada perencanaan pasokan, perencanaan produksi, persediaan, transportasi, dan permintaan. Sedangkan operasional di sini ada SIM atau Supplier Relationship Management, ada Internal Supply Chain Management sendiri, maupun ada CRM, Customer Relationship Management. Ini hulu, ini hilir ya. Seperti itu. Dalam analytical tools, ini data diperoleh dari ERP tadi ya, ERP maupun dari legacy sistemnya. Harus diolah lebih lanjut menjadi alat analitik atau decision support system. Jadi alat analisis atau analytical tools-nya merupakan sekumpulan alat yang juga dikenal dengan BI atau Business Intelligence. Business Intelligence pada dasarnya merupakan informasi yang dikumpulkan oleh organisasi tentang pelanggan, tentang pesaing, tentang produk atau jasa, tentang proses yang menjadi basis data di sini. Basis data untuk apa? Untuk kecerdasan bisnisnya. Contohnya dari analytical tools, ini ada model, dimodelkan seperti apa, ada DSS, ada queries, ada kalkulator di dalamnya, ada statistical analysis di dalamnya, ada data mining, agents with agent, AI, intelligence artificial atau artificial intelligence, ada OLAPS. Nah, ini contoh-contoh dari analytical tools. Nah, ketika kita berbicara salah satu dari e-business, itu berarti kita menggunakan internet dalam arti luas. Sehingga prosesnya yang tadinya dilakukan secara manual digantikan dengan proses secara elektronik melalui internet yang dikenal dengan e-business. Contohnya, sekarang sudah banyak ya aplikasi penjualan secara online, ada Shopee misalnya, ada Lazada, ada apalagi dan sebagainya, atau Tokopedia, Bukalapak, dan banyak yang lainnya. Ini adalah contoh-contoh dari e-business, penerapan e-business. Menurut Kevi 2002 itu mendefinisikan bahwa e-business adalah sebagai seluruh pertukaran informasi dan transaksi melalui media elektronik, baik sebuah organisasi maupun dengan stakeholder yang mendukung proses bisnis. Sehingga dari definisi e-business ini memiliki cakupan yang lebih luas daripada e-commerce, electronic commerce. Tetapi interpretasinya ini juga bisa disamakan selama implementasi e-business maupun e-commerce itu dalam perusahaan memiliki persepsi pandangan yang sama. Nah, e-commerce ini dibagi menjadi dua, ada business to customer dan business to business. Dalam kaitannya dengan business to customer, ini berarti ada hubungan perusahaan dengan customer, pelanggan akhir. Kemudian ada business to business, berarti perusahaan dengan perusahaan lainnya. Antara supplier dengan manufaktur. Antara manufaktur dengan retailer atau dengan distributor. Untuk bisnis to customer, keuntungannya adalah konsumen memiliki akses yang lebih banyak. Kemudian
memberikan kenyamanan kepada pelanggan karena proses pemesanan dapat dilakukan kapan saja. Pelanggan dapat menyelesaikan produk dan layanan dengan keinginan mereka dan meningkatkan informasi tentang produk. Ini adalah hal-hal yang bisa diakses oleh customer mengenai perusahaan. Sedangkan bisnis to bisnis, keuntungannya adalah meningkatkan efisiensi proses, tentu saja, kolaborasi, kemudian mengurangi kompleksitas, tidak perlu gudang yang besar untuk menyimpan barang ABCD sampai Z, tetapi bisa kolaborasi A sampai J disimpan di gudang sendiri, sisanya disimpan di gudang supplier. Bisa saja seperti itu, supaya tidak kompleks. Meningkatkan integrasi data antar berbagai elemen dalam rantai pasok. Kemudian meningkatkan investasi. Masih bisnis to bisnis, ini menurut Turban, contohnya ya, contohnya di sini ada supplier oriented marketplace, kemudian ada buyer oriented marketplace maupun intermediary oriented marketplace. Nah ini yang mana yang akan menjadi basis modelnya, ini tergantung dari masing-masing perusahaan. Supplier oriented marketplace ini adalah bisnis yang paling umum, di mana toko dikontrol oleh perusahaan manufaktur. Sedangkan buyer oriented marketplace itu biasanya model pembeli membuka pasar elektronik maupun mengundang pemasok potensial untuk memberikan penawaran. Sedangkan intermediary itu adalah terbentuknya perusahaan perantara elektronik yang menjalankan pasar di mana pembeli dan penjual bisa bertemu. Contohnya tadi adalah Shopee ya. Shopee misalnya. Kalau contoh buyer oriented marketplace seperti apa? Buyer ini bisa jadi hanya menyediakan jasanya. Jasa dari apa? Jasa dari para pemasok atau para supplier. Ada banyak supplier, kemudian ketika manufaktur mau membeli barang, ini bisa melihat dari masing-masing supplier yang tersedia. Kalau untuk yang supplier marketplace ini umum sekali, rata-rata perusahaan masih menggunakan supplier oriented marketplace ini. Sampai di sini dulu kaitannya dengan penerapan teknologi informasi dalam supply chain. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan melalui grup atau bisa japri ke saya. Mungkin sampai di sini dulu untuk teknologi informasi dalam kaitannya dengan supply chain. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya untuk membahas hal yang lain. Demikian saya cukupkan untuk pertemuan ke-12 penerapan teknologi informasi dalam supply chain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.